Shalom, selamat datang dalam pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan Little Strength Ministry. Puji Tuhan atas kesempatan di mana kita bisa bersama kembali dalam pelajaran untuk minggu ini. Sahabat, yang lalu saya tidak menayangkan pelajaran Sekolah Sahabat oleh karena kesehatan yang terganggu yang mengakibatkan saya hampir-hampir hilang suara. Syukur pada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan, dan kita boleh kembali mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Semoga Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan secara jasmani dan terlebih lagi dalam hal kerohanian. Pelajaran kita minggu ini adalah pelajaran kedua di kuartal ini dengan judul pelajaran Semak yang Terbakar. Dan sebelum kita masuk pada materi pelajaran, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Suci Tuhan akan kirimkan di tengah-tengah kami untuk menerangi hati kami ketika kami mempelajari firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kami individu lepas individu melalui pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita untuk sabat ini atau minggu ini terdapat dari Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dikatakan, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ketika bangsa Israel tertindas oleh perbudakan di tanah Mesir, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan mereka. Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Ketika waktunya tiba, Tuhan akan menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan melalui Musa yang Tuhan telah pilih untuk tugas ini. Mari kita lihat pelajarannya. Pelajaran hari Minggu dengan judul pelajaran Semak yang Terbakar. Ketika Musa sedang menggembalakan domba mertuanya, ia melihat ada nyala api dari semak duri. Tetapi semak tersebut tidak terbakar. Alkitab katakan di dalam Keluaran 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Apa yang kira-kira sedang diperlihatkan di sini? Kalau ada api, biasanya dengan mudah semak akan terbakar dan apinya akan dengan cepat menjalar. Tuhan sedang menampakkan diri kepada Musa melalui nyala api dari semak tersebut. Itu sebabnya semak tersebut tidak terbakar. Alkitab katakan di dalam Ulangan 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Dan di dalam Ibrani 12 ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Apa tujuan Tuhan menampakkan diri kepada Musa? Tuhan ingin melepaskan umatnya, yaitu bangsa Israel, dari penindasan bangsa Mesir. Ketika bangsa Israel ditindas, diperbudak oleh bangsa Mesir, mereka berteriak kepada Tuhan, memohon kelepasan. Dan teriakan mereka sampai ke telinga Tuhan. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, kita juga berada di dalam perbudakan. Meskipun bukan perbudakan di Mesir, tetapi perbudakan dosa. Ketika kita berada dalam perbudakan dosa, meskipun secara fisik kita bukan merupakan hamba atau budak, tetapi secara mental, kita adalah seorang budak, yaitu budak dosa. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, Tuhan Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ironis. Kita kira kita orang merdeka, bukan hamba, tidak berada di penjara. Tetapi banyak dari kita yang sesungguhnya berada dalam perhambaan dosa. Kenapa demikian? Oleh karena bukan kita yang berkuasa atas diri kita, atas pikiran kita, tetapi dosa yang memegang kendali atas hidup kita.
Saudara-saudara, Rasul Paulus berkeluh kesah mengenai perbudakan dosa yang ia alami di dalam Roma pasal yang ke-7. Mari kita baca ayat-ayatnya. Roma pasal 7, ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 22 dan 23 katakan, sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah bisa menurut hukum-hukum Tuhan selama kita masih menjadi hamba dosa. Dan kembali kepada pengalaman bangsa Israel, di mana Tuhan melalui Musa melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi, apakah setelah lepas dari Mesir, bangsa Israel telah benar-benar terbebas dari perbudakan? Ternyata tidak, karena meskipun secara fisik mereka tidak lagi berada di Mesir, tetapi hati bangsa Israel masih berada di Mesir. Bangsa Israel masih menjadi budak di dalam hati mereka. Itu sebabnya mereka bersungut-sungut dan berulang kali mereka katakan, lebih baik kami berada di Mesir. Lebih baik kami ada di Mesir. Ini adalah ciri-ciri orang yang masih memiliki mental seorang budak. Selalu ingin kembali ke tempat perhambaan. Untuk terbebas dari perhambaan dosa, perlu ada kerjasama antara Kristus dan manusia. Manusia harus mematikan sifat-sifat dosa dalam dirinya dan mengundang Kristus melalui Roh Kudus untuk berkuasa dalam diri. Di dalam Galatia 5 ayat 24 Alkitab katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging beserta dengan segala nafsu dan keinginannya, berarti kita mematikan sifat-sifat kedagingan kita. Ini adalah bagian kita. Dan ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan juga akan melakukan bagiannya, yaitu menjadikan kita sebagai miliknya. Kita akan menjadi kepunyaan Kristus. Itulah pelajaran hari Minggu. Selanjutnya mari kita lihat pelajaran hari Senin. Judul pelajaran hari Senin adalah Malaikat Tuhan. Siapa yang dimaksud sebagai malaikat Tuhan dalam buku Keluaran pasal 3 ini? Kalau kita lihat ayat selanjutnya, kita ketahui bahwa ini adalah Tuhan sendiri. Dan dalam ayat-ayat yang lain kita bisa dapati bahwa malaikat Tuhan ini sebenarnya adalah Yesus sendiri, yaitu oknum keilahian yang kedua. Pertanyaannya sekarang adalah dalam konteks apa Yesus digambarkan sebagai malaikat Tuhan? Kalau kita lihat dalam Yudas 9, Yudas hanya ada satu pasal, jadi Yudas 9 adalah Yudas 1 ayat 9. Dikatakan di situ, tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Di dalam bahasa Inggris, Archangel atau Mikael, ini adalah Yesus sendiri yang dikatakan sebagai penghulu malaikat. Di mana Mikael atau penghulu malaikat ini muncul ketika berperang dengan iblis untuk memperebutkan mayat Musa. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika Yesus berada dalam posisinya sebagai malaikat Tuhan, Yesus berperan sebagai wakil Allah dalam konteks peperangan dengan kuasa iblis. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Saudara-saudara, di dalam Alkitab dikatakan juga ketika Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Yeriko, di situ ada Yesus sebagai panglima bala tentara Tuhan muncul di hadapan Yosua. Kita baca ayatnya di dalam Yosua pasal 5, mulai dari ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ayat 14. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan." Kita tahu bahwa bala tentara Tuhan adalah malaikat-malaikat, dan ini adalah panglima atau pemimpin dari malaikat-malaikat Tuhan. "Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Sama seperti ketika menampakkan diri kepada Musa dari semak duri, malaikat Tuhan yang adalah Yesus sendiri meminta Musa untuk menanggalkan kasutnya, oleh karena tempat di mana ia berdiri adalah kudus, yang dicatat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 5. Malaikat Tuhan atau Yesus berada di tempat itu. Itulah sebabnya tempat itu kudus. Jadi pada waktu Musa ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, di mana mereka akan menghadapi perlawanan dari Firaun, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa untuk memberikan kepastian bahwa Yesus sendiri sebagai panglima bala tentara Tuhan yang akan menyertai Musa dan bangsa Israel untuk menghadapi bangsa Mesir, untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan menuntun mereka kepada tanah perjanjian. Saudara-saudara, pada saat ini umat-umat Tuhan sedang berada di perbatasan, hendak memasuki Kanaan surgawi, tanah perjanjian. Tetapi sebelum memasuki tanah perjanjian ini, terlebih dahulu umat-umat Tuhan akan juga mengalami penindasan seperti yang dialami bangsa Israel di Mesir. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita akan mengalami periode kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan Matius 24 ayat 21 ini paralel dengan yang ditulis di dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Di situ dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, yaitu penghulu malaikat, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa, sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara-saudara, ketika kita memilih untuk berada di pihak Tuhan, kita akan mengalami suatu kesesakan besar, seperti juga yang dialami bangsa Israel di zaman Musa di Mesir. Tetapi kita tidak perlu takut, karena Alkitab katakan bahwa ketika itu juga Mikael yang adalah Yesus sendiri, yang adalah panglima bala tentara Tuhan, akan muncul sebagai pembela kita. Sama halnya juga seperti Yesus turun menemani Hanania, Mishael, dan Azaria melewati perapian yang menyala-nyala. Demikian juga Yesus yang dikatakan di dalam Daniel pasal 12 ayat 1 akan mendampingi kita untuk melewati kesesakan itu, dan kemudian melepaskan kita dari kesesakan dan membawa kita ke tanah perjanjian. Saudara, inilah jaminan yang Tuhan berikan bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Selanjutnya kita akan lihat pelajaran hari Selasa. Judul pelajaran hari Selasa adalah Nama Tuhan. Dalam Keluaran 3 ayat 13 dan 14 dikatakan, Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,
Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Ketika Tuhan berdialog dengan Musa melalui semak duri, Musa bertanya, siapa yang harus aku katakan kepada bangsa Israel mengenai nama Tuhan? Dan Tuhan katakan bahwa namanya adalah Aku adalah Aku. Nama adalah mencerminkan sifat atau karakter. Di dalam Keluaran pasal 34, dikatakan mulai dari ayat 5, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ketika Musa menyerukan nama Tuhan, Musa menyerukan sifat atau karakter Tuhan, yang adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Ini adalah karakter Tuhan yang merupakan nama Tuhan. Karakter Tuhan ini adalah suci dan kudus. Itu sebabnya nama Tuhan adalah kudus. Kita tidak bisa memperlakukan sesuatu yang kudus dengan sembarangan atau dengan ketidakkudusan. Hukum ketiga katakan di dalam Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nama Tuhan yang kudus yang merupakan karakter Tuhan ini tercermin di dalam hukum-hukumnya yang adalah kudus. Pernahkah saudara lihat orang yang sebentar-sebentar katakan, dalam nama Yesus terjadi hal ini, dalam nama Yesus, dan dia berharap sesuatu terjadi dalam nama Yesus, padahal orang menolak untuk menuruti hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara, hal itu berarti menyebut nama Tuhan dengan sia-sia ketika kita menyebut nama Tuhan, tetapi tidak memiliki karakter Tuhan karena kita menolak untuk mengikuti perintah Tuhan. Di dalam Kisah pasal 19 ayat 13 sampai ayat 15 dikatakan di situ, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang mengaku-ngaku Tuhan, membawa-bawa nama Yesus, tetapi sesungguhnya mereka adalah penyusup, bukan pengikut Kristus, tetapi membawa-bawa nama Yesus. Kelihatannya melakukan pekerjaan Tuhan, kelihatannya pengikut Kristus karena membawa nama Yesus, tetapi sebenarnya mereka bukan pengikut Kristus karena mereka tidak memiliki karakter Kristus. Di dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan 23 dikatakan sebagai berikut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan adalah kata lain dari tidak memiliki karakter Kristus. Saudara-saudara, inilah pergumulan iman kita, yaitu untuk memiliki karakter Kristus.
Ketika karakter Kristus terbentuk dalam hati kita, tanpa harus berkata dalam nama Yesus, orang akan melihat bahwa kita adalah pengikut Yesus. Di dalam Kisah 4 ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi orang bisa mengenal mereka, Petrus dan Yohanes, dari perbuatannya. Di dalam Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari perbuatannya dan dari karakternya seseorang akan dikenal. Dan karakter Allah tergambar dari hukum-hukumnya. Saudara-saudara, pertentangan besar antara kuasa Tuhan dengan kuasa iblis adalah mengenai hukum-hukumnya. Masa kesesakan besar yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pertentangan mengenai hukum Tuhan. Mereka yang memilih untuk menurut dan memelihara hukum Tuhan, meskipun di tengah-tengah kesesakan, seperti halnya Hananiah, Misael, dan Azaria, merekalah yang dikatakan telah mengalahkan binatang itu. Di dalam Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ini adalah kelompok 144.000. Tahukah saudara bahwa dikatakan mengenai mereka yang telah mengalahkan binatang itu, bahwa mereka akan memiliki nama Allah di dahinya? Di dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Kenapa mereka memiliki nama Allah di dahinya? Karena karakter Allah telah terbentuk dalam diri mereka. Inilah pemenang-pemenang yang Yesus akan selamatkan, yang Yesus akan lepaskan dari kesesakan besar, dan akan mewarisi kerajaan kekal bersama-sama dengan Yesus. Selanjutnya kita lihat pelajaran hari Rabu dengan judul 4 alasan. Ketika Tuhan memilih Musa untuk menjadi utusan Tuhan yang akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Musa memberikan alasan-alasan supaya Tuhan tidak memilih dirinya. Pertama, Musa katakan, "Siapakah aku? Lalu siapa yang mengutus aku? Siapa namanya? Lalu bagaimana kalau mereka tidak mendengar perkataanku?" Kemudian Musa katakan, "Aku tidak pandai bicara." Kalau kita perhatikan alasan-alasan Musa, saya berpikir bahwa Musa adalah orang yang tidak percaya diri. Ini sebenarnya adalah suatu sifat yang Tuhan dapat pakai. Karena dengan demikian, Musa akan mengandalkan Tuhan, gantinya mengandalkan dirinya sendiri. Di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3 dikatakan, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Musa merasa dirinya tidak mampu dan tidak layak. Ini adalah hal pertama yang harus ada pada seseorang sebelum Tuhan bisa bekerja melalui orang tersebut. Karena kalau saudara bayangkan, apa kebalikannya? Sifat menganggap enteng, sifat merasa penting, sifat merasa mampu. Tuhan tidak bisa memakai seseorang yang penuh dengan rasa percaya diri. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27-29, Alkitab katakan, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Jadi yang Tuhan bisa pakai untuk melakukan pekerjaannya adalah orang-orang yang telah mati terhadap dirinya sendiri. Agar dengan demikian mereka akan bersandar sepenuhnya pada tuntunan
dan kuasa Allah. Berapa banyak orang bertengkar di dalam gereja untuk memperebutkan posisi atau jabatan di gereja atau di organisasi. Berapa banyak orang yang senang dan bangga kalau dalam penulisan nama, gelarnya harus ditulis. Apalagi kalau pendidikannya sudah tinggi. Alkitab katakan bahwa apa yang bodoh bagi dunia yang dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu sebabnya adalah penting agar kebangunan rohani terjadi lebih dahulu pada level individu, pada level lokal, sebelum orang-orang melakukan usaha penginjilan keluar. Supaya seperti halnya Musa, ia sadar bahwa dirinya hanyalah alat di tangan Tuhan, dan dengan demikian bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Pada saat yang sama, orang yang telah disentuh oleh Tuhan akan menerima panggilan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita dalam dua hal, yaitu untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Dengan demikian kita harus terpisah dari hal-hal yang tidak kudus. Dan Tuhan juga memanggil kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, panggilan Tuhan bukan perkara yang kecil. Saudara dan saya telah Tuhan panggil untuk menjadi umat-Nya yang kudus dan untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya. Marilah kita penuhi panggilan tersebut dengan segala kerendahan hati. Mari kita masuk selanjutnya ke dalam pelajaran hari Kamis, yaitu sunat. Pada suatu waktu Tuhan hampir membunuh Musa, oleh karena Musa tidak menyunat anaknya. Sampai akhirnya Zipora, istri Musa, yang kemudian mengambil batu yang tajam untuk menyunat anaknya. Dan sehingga akhirnya Tuhan tidak jadi membunuh Musa. Saudara bisa baca ini di dalam Kejadian pasal 4. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 dikatakan mengenai sunat, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi sunat ini adalah tanda bahwa mereka yang disunat adalah orang Israel. Siapakah orang Israel ini? Yaitu umat Tuhan. Apakah setiap orang yang disunat otomatis berarti bahwa mereka adalah umat Tuhan? Apakah mungkin memakai tanda atau atribut sebagai umat Tuhan, tetapi bukan umat Tuhan? Apakah mungkin terlihat sebagai orang Kristen, tetapi bukan orang Kristen? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 2. Katakan di dalam Roma 2 ayat 25, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak lagi ada gunanya. Jadi menurut Roma pasal 2, antara sunat dengan penurutan terhadap hukum Taurat, penurutan hukum Taurat adalah lebih penting. Dan yang dimaksud dengan hukum Taurat di sini adalah 10 hukum Tuhan. Lebih lanjut dikatakan dalam ayat selanjutnya, ayat 26, jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Ayat 27, jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Saudara-saudara, Alkitab menunjukkan bahwa penekanannya ada pada penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan dibanding atribut-atribut secara luar. Roma 2 ayat 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani,
bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara-saudara, inilah kekristenan sejati. Inilah kekristenan yang menyelamatkan. Dan kiranya inilah juga yang menjadi pilihan kita. Inilah pelajaran kita untuk minggu ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur. Oleh karena firman Tuhan yang begitu indah, yang telah menjadi makanan kami, biarlah kami boleh disegarkan dan dikuatkan melalui firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah, memiliki buah-buah roh. Bapa dalam surga, berkatilah kami semua. Berkatilah mereka yang menyaksikan pelajaran ini, mereka yang sedang bergumul di dalam pergumulan imannya. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada kami semua. Bapa dalam surga, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, terima kasih Anda telah belajar bersama dengan kami. Sampai berjumpa lagi pada pelajaran minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.